Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 12/4. Di sini kami akan memberikan review atau ulasan tentang cabang olahraga rugby. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Anggun Bunga, Fadlan Divansyah, Fahmi, lalu Farel, Reva, dan juga Widya. Nah, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu teks ulasan. Nah, teks ulasan itu adalah penilaian, tanggapan, atau review terhadap suatu karya, peristiwa, atau objek tertentu. Nah, dalam teks ulasan, penulis menyampaikan identitas objek yang diulas, memberikan orientasi, menafsirkan makna, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, lalu menyimpulkan secara keseluruhan. Setelah itu ada ciri-ciri teks ulasan. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, membahas karya atau objek tertentu, misalnya buku, film, olahraga, atau peristiwa. Yang kedua, bersifat informatif sekaligus evaluatif. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas, runtut, dan logis. Nah, yang keempat itu terdiri dari struktur. Yang pertama, identitas atau asal-usul atau objek yang diulas. Lalu ada orientasi, pengantar tentang objek, tafsiran atau interpretasi, isi atau makna. Lalu ada evaluasi, penilaian kelebihan dan kekurangan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu ringkasan hasil ulasan. Nah, struktur yang pertama adalah identifikasi. Dalam teks ulasan, bagian identifikasi adalah bagian yang memperkenalkan atau memberikan informasi awal mengenai objek yang akan diulas. Biasanya, identifikasi berisi judul atau nama karya atau objek, seperti judul buku, film, dan cabang olahraga. Nama pencipta, penulis, atau penggagas jika ada. Asal-usul atau latar belakang singkat, informasi umum agar pembaca tahu apa yang sedang diulas. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi adalah pengantar atau gambaran umum tentang isi karya atau objek yang sedang diulas. Fungsi orientasi yaitu memberikan pembaca pemahaman awal sebelum masuk ke penafsiran dan juga penilaian. Biasanya orientasi berisi ringkasan isi karya atau objek, gambaran umum alur, jalan cerita atau aturan jika yang diulas adalah tentang olahraga. Dan juga terakhir adalah penjelasan sederhana tentang apa yang akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah tafsiran. Tafsiran atau interpretasi adalah bagian yang berisi pemaparan lebih mendalam mengenai isi, keunikan, atau bahkan makna dari karya atau objek yang sedang diulas. Di bagian ini, penulis biasanya menjelaskan bagian-bagian penting dari karya atau objek, keistimewaan atau ciri khas yang membedakan dengan karya atau objek lain, nilai, pesan, atau makna yang terkandung di dalamnya, dan juga dampak atau kesan yang ditimbulkan pada pemikat, pembaca, dan penonton. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang berisi penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan karya atau objek yang sedang diulas. Di bagian ini, penulis menuliskan apa yang menarik, unggul, atau positif dari objek ulasan, apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, atau hal yang kurang memuaskan, dan juga alasan mengapa karya atau objek tersebut layak diapresiasi atau dikritisi. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan adalah penutup yang merangkum hasil ulasan secara singkat. Kesimpulan biasanya berisi ringkasan pendapat penulis tentang objek yang diulas, penekanan kembali kelebihan dan kekurangan secara singkat, rekomendasi apakah karya atau objek itu layak ditonton, dibaca, dimainkan, atau mendapat perhatian. Nah, di sini kami membuat teks ulasan cabang olahraga yang bernama rugby. Rugby adalah cabang olahraga yang lahir di Inggris pada awal abad ke-19. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1823 di sebuah sekolah di kota Rugby, Warwickshire, seorang murid bernama William Webb Ellis melanggar aturan sepak bola pada zamannya dengan membawa bola menggunakan tangan. Dari peristiwa inilah kemudian berkembang sebuah permainan baru yang berbeda dari sepak bola tradisional. Rugby kemudian mengalami pembakuan aturan
dan menyebar ke negara-negara lain, khususnya bekas koloni Inggris. Hingga saat ini, rugby menjadi salah satu olahraga paling bergengsi di dunia, terutama di negara-negara seperti Inggris, Selandia Baru, Australia, Afrika Selatan, dan Prancis. Bahkan Piala Dunia Rugby dinamakan Webb Ellis Cup sebagai penghormatan kepada tokoh yang memulai permainan ini. Permainan rugby dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 15 pemain atau versi rugby union atau 13 pemain versi rugby language. Permainan menggunakan bola berbentuk oval di lapangan hijau berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 100 meter. Di kedua ujung lapangan terdapat gawang berbentuk huruf H. Tujuan utama permainan adalah mencetak poin dengan cara yang pertama, try, yaitu membawa bola melewati garis gawang lawan dan menempelkannya ke tanah bernilai 5 poin. Yang kedua, conversion, yaitu tendangan setelah try untuk menambahkan 2 poin. Yang ketiga, penalty kick atau drop goal, tendangan ke arah gawang yang bernilai 3 poin. Dengan aturan ini, rugby bukan hanya permainan fisik, tetapi juga menuntut kecepatan, strategi, dan komunikasi tim yang solid. Rugby dapat diartikan sebagai olahraga yang memadukan fisik, taktik, dan mental. Permainan ini menuntut keberanian karena banyak terjadi kontak fisik keras seperti tackle, scrum, dan rug. Namun, di balik itu, rugby juga mengajarkan sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Bagi banyak negara, rugby bukan hanya olahraga, melainkan identitas budaya. Misalnya, di Selandia Baru, rugby menjadi simbol nasional dan tim nasionalnya. All Blacks dikenal di seluruh dunia dengan tarian tradisional haka yang mereka lakukan sebelum pertandingan. Hal ini menunjukkan bahwa rugby memiliki nilai lebih dari sekedar permainan, tetapi juga representasi dari persatuan dan semangat bangsa. Rugby memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, permainan yang seru, penuh tantangan, dan mendebarkan untuk ditonton. Yang kedua, mengembangkan kekuatan fisik, daya tahan, strategi, serta kekompakan tim. Yang ketiga, menjadi sarana penguat identitas dan kebanggaan nasional di beberapa negara. Namun, olahraga ini juga punya kelemahan. Yang pertama, risiko cedera tinggi, terutama karena benturan keras antar pemain. Yang kedua, aturan yang cukup rumit membuat rugby sulit dipahami oleh pemula. Yang ketiga, di Indonesia, rugby masih tergolong kurang populer, sehingga fasilitas, pelatih, dan kompetisi resmi masih sangat terbatas. Secara keseluruhan, rugby adalah olahraga yang unik, penuh sejarah, dan syarat makna. Rugby tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi, kecepatan, dan kerjasama. Walaupun belum populer, di Indonesia, rugby layak mendapatkan perhatian lebih karena nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, seperti sportivitas, disiplin, dan kebersamaan. Dengan perkembangan olahraga yang semakin global, ada peluang bagi rugby untuk tumbuh di tanah air dan dikenal lebih luas oleh masyarakat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.